Halo semuanya, apakah hari ini kamu sempat meluangkan waktu sejenak untuk menatap matamu sendiri di depan cermin? Atau mungkin saat ini kamu sedang berbaring di kamar yang gelap sambil merenungi semua kejadian yang terjadi hari ini? Apakah tanpa sadar kamu menghela napas panjang yang penuh penyesalan dan berpikir bahwa seharusnya kamu tidak bicara begitu? Apakah kamu terus menyalahkan dirimu sendiri karena merasa bodoh dan akhirnya meluapkan kekesalan itu di atas tempat tidur? Hari ini kita akan berbicara dari hati ke hati tentang harga diri, sebuah kata yang paling sering disalahpahami dalam hidup. Banyak orang mengira bahwa harga diri yang rendah itu berarti seseorang akan selalu terlihat sangat sedih atau pemalu. Namun sebenarnya, harga diri yang rendah seringkali bersembunyi dengan sangat cerdik di balik topeng kehidupan kita sehari-hari. Sifat ini bisa muncul dalam wujud rekan kerja yang terlihat sangat ramah atau pasangan yang terus berkorban tanpa henti. Terkadang ia juga bersembunyi di balik sosok perfeksionis yang selalu berusaha menyelesaikan semua pekerjaan tanpa ada celah sedikit pun. Mari kita tinggalkan sejenak teori-teori yang kaku dan mulailah masuk ke dalam situasi nyata yang pasti pernah kita alami bersama. Sekarang kita akan mengenali 5 sinyal SOS yang sebenarnya sedang dikirimkan secara diam-diam oleh harga diri Anda yang lelah. Di akhir video nanti, saya telah menyiapkan sebuah latihan psikologis yang sangat ampuh dan bisa langsung Anda praktikkan di kamar. Malam ini, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memeluk sisi terdalam dari diri Anda yang mungkin sudah merasa sangat lelah. Sinyal yang pertama adalah saat Anda mulai menjadi mesin minta maaf otomatis yang selalu mengucapkan kata maaf secara refleks. Apakah Anda sering merasa harus segera meminta maaf kepada orang lain padahal sebenarnya itu semua bukanlah kesalahan Anda? Cobalah bayangkan sejenak saat Anda berada di dalam kereta yang penuh sesak dan tiba-tiba ada seseorang yang menginjak kaki Anda. Meskipun itu adalah kesalahan orang lain, Anda malah secara refleks langsung mengucap, "Oh, maafkan saya," sambil merasa sangat tidak enak. Hal serupa juga sering terjadi saat Anda harus mengirimkan email pekerjaan yang sebenarnya memang sudah menjadi urusan yang wajar. Setelah merasa ragu selama berjam-jam, Anda akhirnya mengirimkan email tersebut dengan kalimat yang penuh dengan kata-kata permintaan maaf. Apakah Anda sering menuliskan kalimat "mohon maaf jika saya mengganggu waktunya" secara sangat berlebihan kepada orang lain di kantor? Secara psikologis, sikap seperti ini sebenarnya sangatlah berbeda dengan sekadar menjadi orang yang memiliki sopan santun yang baik. Ini sering disebut sebagai tanggung jawab berlebih, yaitu sebuah kondisi di mana batasan antara diri Anda dan orang lain sudah runtuh. Karena rasa takut akan timbulnya konflik, Anda cenderung menyalahkan diri sendiri agar situasi tersebut bisa segera mereda dan tenang. Di balik pikiran bahwa saya mengalah demi kedamaian, sebenarnya terdapat rasa keraguan diri yang sangat dalam di dalam hati Anda. Sinyal kedua adalah saat Anda selalu menolak pujian dari orang lain dan justru lebih sering menghina diri Anda sendiri dengan lelucon. Apakah Anda merasa sangat sulit untuk menerima dan meresapi sebuah pujian tulus yang diberikan oleh orang lain apa adanya? Saat teman memuji baju yang Anda pakai hari ini, apakah Anda merasa sangat sulit untuk sekadar tersenyum dan berterima kasih? Anda justru akan berkata bahwa itu adalah baju yang murah dan buruk, lalu mulai sibuk mencari-cari segala kekurangan pada diri Anda. Orang dengan kondisi ini seringkali menghina diri sendiri melalui lelucon hanya demi mencairkan suasana yang kaku di dalam grup. Ini sebenarnya adalah strategi bertahan agar Anda tidak terluka oleh orang lain dengan cara menyerang diri Anda sendiri terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena di dalam pikiran Anda, citra diri sudah terlanjur terpaku sebagai sosok yang kurang berharga atau buruk. Sinyal ketiga adalah saat Anda sering terjebak dalam kebiasaan menebak-nebak pikiran orang lain secara negatif terhadap diri Anda.
Anda cenderung menganggap ekspresi wajah yang datar dari orang lain sebagai sebuah sinyal kuat bahwa mereka sebenarnya membenci Anda. Saat pesan yang Anda kirim hanya dibaca tanpa ada balasan, apakah Anda tiba-tiba merasa sangat cemas dan jantung berdegup kencang? Anda mulai membuat skenario sendiri di dalam kepala dan berpikir bahwa mungkin semua orang memang sudah tidak menyukai Anda lagi. Jika seorang rekan kerja menyapa dengan dingin, Anda akan menghabiskan waktu seharian hanya untuk memikirkan apa kesalahan yang Anda perbuat. Padahal mungkin saja orang tersebut hanya sedang merasa tidak enak badan atau memang sedang memiliki masalah pribadi yang sangat berat. Ini sering disebut sebagai personalisasi, sebuah distorsi kognitif di mana Anda menganggap semua hal buruk di sekitar adalah salah Anda. Sinyal keempat adalah ketika Anda merasa terjebak di dalam sebuah hubungan yang sebenarnya terus-menerus menyakiti perasaan diri sendiri. Apakah Anda merasa sangat sulit untuk melepaskan orang yang terus-menerus meremehkan dan tidak pernah menghargai keberadaan Anda? Meskipun logika Anda tahu bahwa hubungan ini harus segera diakhiri, namun Anda malah kembali memohon saat-saat perpisahan itu tiba. Hal ini terjadi karena adanya rasa takut bahwa tidak akan ada lagi orang lain yang mau mencintai sosok yang seperti Anda ini. Ini adalah kondisi yang sangat menyedihkan di mana seluruh nilai diri Anda sepenuhnya ditentukan oleh keberadaan orang lain di sisi Anda. Harga diri yang rendah membuat Anda merasa bahwa kesepian adalah hal yang jauh lebih menakutkan daripada terus terluka dalam hubungan. Sinyal kelima adalah imposter syndrome, sebuah perasaan di mana Anda merasa harus selalu tampil sempurna agar tetap dianggap berharga. Sinyal ini sebenarnya sangat sering muncul pada kaum perfeksionis yang di mata orang lain terlihat sebagai sosok yang sangat kompeten. Meskipun Anda berhasil meraih hasil kerja yang sangat hebat, pujian dari orang-orang di sekitar tetap tidak membuat Anda merasa senang. Anda justru merasa cemas dan berpikir bahwa itu hanyalah keberuntungan belaka sebelum akhirnya kelemahan Anda akan segera terbongkar. Sebuah kesalahan yang sangat kecil pun bisa langsung membuat seluruh nilai diri Anda runtuh seketika seperti sebuah bangunan yang hancur. Pikiran bahwa hanya orang yang sempurnalah yang layak dicintai pada akhirnya menjadi cambuk yang menyakitkan bagi diri Anda sendiri. Setelah mendengar semua cerita yang saya sampaikan tadi, apakah Anda merasa bahwa itu semua adalah cerminan kisah hidup Anda? Tenang saja, itu semua bukan karena Anda adalah sosok yang lemah atau jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan orang lain. Harga diri sebenarnya adalah sebuah otot mental yang bisa terus dilatih dan diubah, dan bukanlah sesuatu yang bersifat tetap. Semua perilaku tadi hanyalah cara hati Anda mencoba untuk melindungi diri dari rasa sakit yang mungkin pernah Anda alami dahulu. Sekarang, mari kita mulai membentuk kembali harga diri kita agar menjadi jauh lebih indah dan lebih kuat daripada yang sebelumnya. Ada sebuah latihan psikologi sederhana yang bisa segera Anda lakukan sendiri di atas tempat tidur pada malam hari ini juga. Langkah pertama adalah memasang CCTV di dalam hati Anda untuk memisahkan antara emosi yang Anda rasakan dengan fakta yang terjadi. Saat merasa cemas, otak kita seringkali bekerja terlalu keras untuk membuat berbagai skenario terburuk yang sebenarnya berlebihan. Jika pesan Anda tidak dibalas, cobalah untuk membagi catatan di ponsel Anda menjadi 2 kolom yang berbeda secara berdampingan. Tuliskan semua emosi negatif di sisi sebelah kiri dan tuliskan fakta-fakta nyata yang sebenarnya terjadi di sisi sebelah kanan. Lalu tanyakanlah pada diri sendiri, apakah fakta nyata ini benar-benar membuktikan skenario sedih yang ada dalam pikiran saya? Faktanya dia mungkin hanya sedang sangat sibuk. Berlatihlah untuk selalu berusaha tetap berpijak pada fakta yang ada di depan mata. Langkah kedua adalah segera memecat sosok hakim yang kejam di dalam diri dan gantilah dengan sosok sahabat baik yang baru.
Coba renungkan seberapa kejam kata-kata yang biasanya Anda ucapkan kepada diri sendiri setiap kali Anda berbuat sebuah kesalahan kecil. Lalu pikirkanlah apa yang akan Anda katakan jika ternyata sahabat baik Anda melakukan kesalahan yang sama persis seperti itu. Saya yakin Anda pasti akan menepuk bahunya dengan lembut dan berkata bahwa tidak apa-apa. Itu adalah hal yang sangat manusiawi. Selama 1 minggu ke depan, cobalah untuk terus berlatih menjadi teman yang paling baik dan paling ramah bagi diri Anda sendiri. Langkah ketiga adalah menuliskan harian pencapaian mikro untuk mencatat hal-hal yang mungkin terlihat wajar namun sangat berharga. Kita seringkali mengabaikan setiap prestasi diri dan justru lebih suka memperbesar segala kekurangan yang ada pada diri kita. Tuliskanlah 3 hal kecil yang berhasil Anda lakukan hari ini dengan penuh perasaan bangga di dalam catatan pribadi Anda. Contohnya seperti datang tepat waktu ke kantor atau tetap mandi dengan bersih meskipun saya sedang merasa sangat lelah. Otak kita sebenarnya jauh lebih menghargai frekuensi keberhasilan kecil yang sering daripada hanya satu sukses besar yang jarang terjadi. Setiap pencapaian mikro yang Anda catat ini pada akhirnya akan menjadi akar harga diri yang sangat kuat dan tidak mudah goyah. Bunga liar yang tumbuh di pinggir jalan tidak pernah membandingkan kecantikan dirinya dengan mawar indah yang ada di dalam taman. Bunga liar tersebut hanya mekar dengan warnanya sendiri yang unik sesuai dengan waktunya masing-masing tanpa merasa kurang sedikit pun. Ingatlah bahwa Anda tidak perlu menjadi sosok yang sangat hebat terlebih dahulu untuk menjadi layak dicintai oleh orang-orang di sekitar. Kehadiran Anda di dunia ini saat ini sudah lebih dari cukup untuk membuat diri Anda menjadi sosok yang sangat berharga dan berarti. Tepuklah bahu Anda dengan lembut sekarang dan katakanlah, terima kasih banyak karena kamu sudah berjuang dengan sangat hebat hari ini. Semoga cerita yang saya bagikan hari ini bisa memberikan kenyamanan dan kedamaian bagi hati Anda yang mungkin sedang merasa lelah. Tuliskanlah satu saja pencapaian mikro Anda hari ini di kolom komentar. Saya akan selalu ada di sini untuk mendukung perjuangan Anda.